Sama kakak-kakak ada tak record, ada muncul record, Kak Ane, Kak Marni. Iya, iya Kak, ada. Ada. Ada Kak. Ada. Oke, oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak sudah bergabung di pertemuan pertama. Semoga pada pertemuan hari ini kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kakak-kakak hebat dalam mengawali tatapnya kali ini. Alangkah baiknya marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dan saya harapkan salah satu dari peserta dapat memimpin doa pada hari ini. Bisa Raisen, kira-kira kakak-kakak siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Silakan kakak-kakak. Ada? Atau saya tunjuk saja satu orang. Bisa begitu kakak-kakak? Kalau bisa Kak ini Kak Irham paling cocok ini. Oke Kak Irham, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, kakak-kakak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa agar kegiatan kita hari ini bisa ridho dan manfaat untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Untuk saat ini, perkenankan saya berdoa sesuai non muslim, silakan sesuai keyakinannya masing-masing. Doa tunai. Doa selesai. Terima kasih. Dengan guys, terlempar. Cek. Kesopian.
Oke, sip. Cek kamar nih. Kamar nih. Ih.
Cek cek. Hadir Kak, hadir. Kedengaran suaranya? Kakak-kakak, kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Ada Kak. Ada Kak. Oke. Jadi saya lanjut ya. Tadi Siap. Kak Irham ya. Yang telah memimpin doa. Kak Irham yang tadi. Iya Kak, iya. Iya. Oke. Dulu. Oke, jadi saya lanjut. Maaf ini sebelumnya dari dan saya kurang bagus. Jadi dikondisikan lagi untuk pertemuan kali ini. Jadi tadi Kak Irham sudah memimpin pertemuan kali ini, dan saya harapkan semoga dengan doa yang kakak-kakak panjatkan dapat memberi semangat yang luar biasa dalam menerima materi sampai akhir. Amin. Oke, saya izin share screen kakak-kakak ya. Siap Pak. Yep. Mama kelihatan langsung gini. Ya. Panas nih. Sudah kelihatan kakak-kakak? Belum ada? Belum ada Kak. Belum ada. Belum ada. Kak. Belum ada. Ada? Belum ada Kak. Mana, Pak? Kalau itu? Sudah ada kakak? Oke, sudah. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini dengan materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Lanjut. Selamat datang kakak-kakak peserta PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Lanjut. Sekarang kita masuk perkenalan. Seperti kata kenal, kata sayang, kata cinta, maka tak apa sambungannya? Kira-kira apa kakak-kakak? Tarik ya.
Apa Oke, ya? perkenalkan nama saya Nopsin Asaidi. Asal saya dari Tilamuta. Instansi mengajar saya SDN 17 Tilamuta. Saya guru SD di Lahumbo. SDN 17 Tilamuta itu tepatnya berada di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Yang lebih tepatnya lagi di mana itu ya? Di perbatasan. Semua dekat perbatasan. Jadi itu kakak-kakak ya. Di perkenalan fasilitator, apa ada perlu ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut, Kak. Oh, lanjut. Oke. Sekarang karena perkenalan fasilitator sudah selesai, sekarang lanjut untuk peserta atau untuk kakak-kakak. Jadi dalam sesi perkenalan kali ini, kakak-kakak akan menyebutkan nama kakak-kakak, asal dari mana, tempat tugas dari mana. Boleh? Kita Siap, coba boleh. satu persatu. Kira-kira siapa yang raisen awal atau pertama, dia yang pertama. Bisa juga di kolom chat. Silakan. Kira-kira siapa yang mau duluan? Atau saya tunjuk lagi? Dimulai dari perempuan atau laki-laki? Paling bagus bagaimana? Dimulai laki-laki atau perempuan? Sesuai huruf abjad, Jo. A dulu kan. Astaga. Oke, kakak-kakak. Lain Tidak apa-apa. Kita mulai dari Kak Ane. Oh, kenapa? Sudah ada yang raisen. Mohon maaf ini Kak Ane. Oh, ada yang raisen, Kak. Oke. Marni, ayo silakan Kak Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati kakak-kakak, kakak fasilitator dan kakak-kakak peserta diseminasi. Di pertemuan awal hari ini dengan materi perkenalan diri. Nama saya Marni Matoi SPD. Saya bertempat tugas di SDN 4 Wonosari sebagai guru mata pelajaran PJOK. Nah, dalam hal ini sesuai dengan yang dimintakan pada layar, bahwa kita bisa menggambarkan diri kita dalam satu benda. Saya mengambil diri saya seperti ibarat handphone. Kenapa saya mengambil benda tersebut? Karena handphone ini dunia zaman sekarang merupakan satu benda yang di mana semua kalangan baik dari anak-anak sampai tingkat dewasa, handphone ini merupakan satu fasilitas yang sangat berfungsi dengan berbagai macam media. Contoh untuk mengetahui berbagai macam perkembangan dunia. Nah, bagaimana ketika kita bangun tidur, yang kita lihat terlebih dahulu bukan jam, tetap bukan sesuatu apa yang kita cari, tapi handphone yang kita cari selama itu sebelum kita melakukan aktivitas. Di dalam diri saya, kenapa saya menggambarkan handphone itu? Karena di sisi lain itu merupakan satu perumpamaan bahwa kita selalu dibutuhkan di mana saja. Itu alasan saya mengambil
perumpamaan diri saya sebagai contoh seperti handphone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Waalaikumsalam Itu. Oke. Oke, jadi seperti apa yang Karni sampaikan, Kamarni itu seperti handphone ya. Begitu Kamarni ya. Kamarni itu seperti handphone ya. Kamarni ya. Kak, iya Kak. Iya. Oke, jadi apa yang Kamarni bilang, dia diibaratkan handphone yang memfasilitasi dan selalu dibutuhkan di mana saja, begitu. Dibutuhkan saja, begitu. Iya Kak. Oke, terima kasih. Di sini saya belum masuk di poin 2. Pertama, perkenalan ini juga tuliskan nama Bapak Dirbi. Saya apresiasi luar biasa untuk Kamarni ya. Jadi di situ Kamarni sudah sertakan satu nama benda, mau benda hidup atau benda yang dapat menggambarkan diri kakak-kakak dan beserta alasannya. Jadi yang saya mau itu baru nama dulu supaya kita tahu, kita saling kenal, saling bisa mengenali, saling hafal nama. Jadi hafal nama lagi. Tapi alangkah bagusnya macam Kamarni ya. Kira-kira ada kakak-kakak yang lain langsung menggambarkan sesuai benda hidup atau benda mati. Ayo silakan kakak-kakak. Oke, di sini ada Kak Ane yang sudah raisen. Silakan Kak Ane. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ana Wilda Diana. Saya bertugas di TK Negeri 04 Saraswati, Kecamatan Wonosari, tepatnya di Desa Trirukun, di samping SDN 06 Wonosari. Kemudian benda yang saya pilih adalah lilin yang menyala tentunya. Nah, di sini saya itu menggambarkan sebuah lilin itu dia rela membakar tubuhnya, rela tubuhnya terbakar untuk menerangi segala sesuatu yang ada di sekitarnya ketika gelap begitu. Jadi saya ingin menjadi seperti itu, selalu optimis, berpikir positif dan bisa menjadi terang bagi orang yang ada di sekitar ataupun lingkungan yang ada di sekitar saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ane. Luar biasa ya. Di-aplaus lagi untuk Kak Ane. Oke, jadi di sini Kak Ane membeli lilin, rela tubuhnya bakar bagi Ane. Itu lilin diibaratkan rela tubuhnya terbakar. Dan ibaratnya juga Ane itu untuk Kak Ane, kira-kira kakak-kakak yang lain kan di gambar pun sama kalau tidak bisa
saya kalau di nanti kan kayak masih lagi iya di nanti cek kedengaran suaranya. Iya Kak, kedengaran. Alhamdulillah. Oke, dimaksimalkan kolom chat. Kalau tidak ada yang raise hand, bisa perkenalannya di kolom chat. Nanti saya bacakan. Kakak-kakak yang lain ada Karinaldi atau Kak Fatmawati. Bagaimana Kak Fatmawati? Atau Kak Irham? Ditulis saja di kolom chat Kak. Cuman perkenalkan nama, asalnya, kemudian instansinya dari sekolah mana. Itu aja Kak. Untuk gambaran ini sudah terwakilkan untuk Kak Ane sama Kak Marni. Untuk gambaran seperti benda hidup atau mati. Ayo Kak Rein atau Kak Irham atau Kak Fatmawati bisa perkenalkan diri. Karena sesuai kesepakatan tadi, fasilitator memperkenalkan diri, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kakak-kakak ada 11 orang harus saling mengenal. Makanya dalam pertemuan materi pertama ini lebih dominan di perkenalan diri untuk 1 jam pembelajaran. Kak Irham, tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Siap. Oke, saya izin share screen lagi. Sudah kelihatan kakak-kakak? Belum ada. Belum. Ya, sementara. Oh ini, iya sudah ada. Oke, sudah. Ada. Oke, jadi
itu untuk sesi perkenalan diri. Kemudian kita masuk agenda 90 menit. Jadi dalam pertemuan hari ini kakak-kakak akan diagendakan 90 menit dengan materi orientasi program PKKP Jawa 45 menit yang terbagi dari 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lanjut ada 5 menit pengantar lakukan di modul 2. Lanjut ada pemetaan harapan kemudian ada kesepakatan kelas satu. Cek kakak-kakak, mohon maaf lagi. Aduh, jaringannya kurang bagus sama saya. Kalau sama kakak-kakak bagaimana jaringannya? Cek. Karinaldi. bisa. Jaringannya. Syukurlah bisa. Oh. Alhamdulillah bagus, Kak. Ini 11-12. 11-12 sih, Kak. Oke, saya lanjut, Kak. Oh, kita potong-potong ini. Ya, siap. Mohon maaf ini kakak-kakak, pertemuan kali ini kayaknya tidak maksimal ya. Dikarenakan jadi tidak bisa apa. Untuk satu tetap ya. Ada satu JP lagi 45 menit. Kegiatan 15 menit refleksi tindakan refleksi. Kemudian ada refleksi juga tes pada aktif mengejar RF. Kemudian ada 10 menit dan terakhir 5 menit refleksi dan foto bersama. Jadi ingat kakak di akhir sesi akan bukan yang hanya foto bersama ya. Nanti diingatkan. Lanjut.
Tujuan sesi materi orientasi program PGPOK. Di sini ada terbagi 4. Yang pertama itu fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Sedangkan poin terakhir, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, ini ada satu sesi di mana kakak-kakak nanti akan memberikan satu pendapat tentang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi di sini di sesi kali ini kakak-kakak bisa memberikan satu pendapat dari kakak-kakak masing-masing apa itu tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Kira-kira siapa yang bisa raise di apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Jangan lupa juga dimaksimalkan kolom chat. Nanti jawabannya bisa dituangkan di kolom chat kakak-kakak. Kalau bermasalah atau ringannya. Oke, ada di sini Kak Ane yang sudah raise duluan. Silakan Kak Ane. Baik, terima kasih. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, khususnya untuk saya yang mengajar di jenjang PAUD di TK, yaitu untuk menstimulasi pertumbuhan fisik motorik anak agar bisa menjadi anak yang sehat, bugar, dan bisa serta bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Ane atas teman nanti dimaksimalkan saja kolom chat kakak-kakak. Dituangkan yang bisa, silakan kakak. Ada lagi kakak-kakak? Irham? PJOK. Jadi kakak-kakak sampai dapat dua
Waduh, waduh. Saya lanjut ya. Kira-kira dari kakak-kakak ada tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Masih pas ya kakak-kakak ya. Oke, di sini sudah ada di kolom chat. Kak Ane Wilda Diana. Di sini Kak Ane telah menuliskan tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah agar dapat menstimulasi pertumbuhan fisik dan motorik peserta didik sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal. Kemudian ada dari Kamarni Matoy. Di sini Kamarni berpendapat tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Begitu. Kira-kira kakak-kakak yang lain bisa menuliskan pendapatnya di kolom chat. Ada lagi kakak-kakak? Kak Reynaldi, Kak Fatmawati. Oke, di sini ada Kak Irham. Sepakat. Sepakat yang mana ini Kak? Yang Kak Ane punya atau Kak Marni? Atau dua-duanya? Dua-dua. Oh, oke. Terima kasih Kak Irham. Kira-kira dari Kak Reynaldi ada? Atau Kak Fatmawati? Bisa diketik saja di kolom chat. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi apa yang sudah disampaikan ataupun dapat dari Kak sama Kak Marni ataupun Kak Irhan, setuju dengan pendapat keduanya. Menurut Kak Ane itu tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah menstimulasi pertumbuhan fisik dan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal. Seperti apa yang Kak Ane sebutkan tadi atau tuliskan tadi itu benar ya. Di situ tujuan pembelajaran PJOK dia proses pembelajaran secara maksimal. Kemudian untuk Kamarni, tujuan pelajaran PJOK di sekolah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Itu juga sudah benar ya. Kemudian di sini saya izin screen lagi. Lanjut untuk slide berikutnya. Ini apakah betul PJOK untuk prestasi? Jadi di sini sesuai data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir dari tahun 1982 sampai 2018 atau 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi sesuai data yang ada, di sini untuk PJOK sebagai prestasi
di sini sesuai data tidak menunjukkan signifikan atau perkembangan. Jadi di sini tidak termasuk. Kemudian ada lagi slide berikutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Jadi di sini sudah dijelaskan hiburan itu dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Jadi PJOK bukan juga sebagai hiburan ya kakak-kakak. Jadi PJOK itu sebagai pembelajaran pada peserta didik. Dan ini slide berikutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Jadi sesuai kenyataan beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Jadi di sini juga untuk PJOK untuk kebugaran dia tidak termasuk ya, karena di mana-mana yang namanya untuk beberapa jam PJOK itu digunakan untuk sebagai kerja bakti. Biasanya begitu di setiap sekolah. Bahkan di sekolah yang saya pernah datangi ataupun di sekolah tempat saya juga begitu. Kemudian apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Jadi tidak bisa tercapai ya. Seperti apa penjelasan saya tadi, untuk apa tujuan PJOK di sekolah itu simpel saja dan singkat saja. Tujuannya sebagai pembelajaran pada peserta didik, seperti apa yang Kak Ane dan Kak Marni sampaikan tadi. Kemudian lanjut. Masih kelihatan slide-nya, Kak? Di sini ada tantangan utama PJOK. Tantangan utama PJOK, krisis identitas. Yang pertama itu kesulitan mendefinisikan apa ini? Siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian ada yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan best interest of the world skill. Dan terakhir, krisis fokus dan sedang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, dan terlalu banyak capaian. Kemudian lanjut lagi kakak-kakak. Nah ini, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran yang engagement. Jadi di sini pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi pasti ada yang tanya-tanya apa itu engagement. Jadi engagement itu suatu keterlibatan peserta didik. Kemudian di sini ada tujuan utama PJOK, mendorong Oke, lanjut kakak. Tujuan utama PJOK, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, di sini. Lanjut lagi, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Di sini ada involving dan engaging. Engaging itu tidak hanya terlibat, tapi juga berkontribusi atau berperan.
kemudian having fun dan enjoying. Di sini enjoying itu tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Oke, di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK. Saya harap bisa agar melatih konsentrasi kakak-kakak, bisa salah satu atau peserta bisa saling gantian membaca untuk pengembangan PJOK. Dimulai dari Kak Sopian. Boleh Kak Sopian? Untuk kondisi saat ini, yang ini Kak Sopian. Kak Sopian. Mohon maaf ini baru aktif ini, soalnya ada mati jaringan tadi. Ini baru. Oh iya. Baru Di sini Kak Sopian cuman saya tugaskan untuk membaca yang bagian ini. Kondisi saat ini. Bisa Kak Sopian bisa baca? Bisa terlihat Kak Sopian? Ya tunggu Pak. Ya jelas Kak, setengah mati. Oh tidak jelas. Baca. Oke, kalau Kak Karein, monitor Karein, cek. Siapa? Boleh. Oke, di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK. Di sini saya minta Karein bisa membacakan untuk kondisi saat ini. Bisa terbaca Karein? Oke, siap Kak. Oke, Bisa. silakan Kak. Oke, baik, saya akan membacakan perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang itu Pak, yang itu Kak. Iya, oke, terima kasih Kak Reynaldi. Jadi untuk kondisi saat ini itu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan kondisi yang diharapkan, bisa peserta lain membacakan yang kondisi yang diharapkan, kira-kira dari Kak Fatmawati bisa? Kak Fatmawati atau Kak Irham? Kak Irham bisa baca yang ini? Kondisi yang diharapkan. Bisa Kak. Oke. Silakan Kak Ya, Irham. Baik, saya akan membacakan kondisi yang diharapkan khususnya untuk PJOK, di mana guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Oke, terima kasih Kak Irham. Jadi kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ini berbeda ya. Yang tadinya kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran, sedangkan yang diharapkan itu guru itu memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di sini ada poin kedua. Kira-kira siapa yang bersedia lagi membaca? Ini ada poin kedua untuk kondisi saat ini. Kak Fatma, Kak Mardi, atau Kak Ane? Kak Fatmawati atau Kak Marni? Untuk poin kedua. Ya. Ya, Kak. Untuk poin kedua bisa baca saat kebetulan saya ini hanya pakai Chromebook. Kemungkinan untuk membaca ini saya tidak terlalu jelas, Kak. Oh ya, oke. Terima kasih Kak Pasil. Kondisi saat ini praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Iya, itu Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Marni. Jadi kondisi yang kedua, kondisi saat ini yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan, di sini kondisi harapkan, kira-kira Kak Fatmawati bersedia atau Kak Ane bisa membacakan yang poin kedua untuk kondisi yang diharapkan?
Kondisi yang diharapkan. Oke, siap. Kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid, kemudian pembelajaran untuk semua peserta didik, kemudian yang berikut pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Oke, terima kasih Kak Ani sudah membacakan semuanya. Jadi di sini untuk pengembangan pembelajaran PJOK berbanding terbalik dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Begitu kakak-kakak ya. Kemudian lanjut untuk slide berikutnya, tujuan dan dampak program. Jadi di tujuan dan dampak program di sini ini ada mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian ada yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercapainya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian di sini ada yang berikut, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta, pada murid secara bermakna. Dan terakhir, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pengantar lakukan modul 2.1 untuk program PKG PJOK. Lanjut, di sini ada pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan lakukan. Jadi di sini sebelum saya bacakan ini, bacakan untuk modul Kak Fatma ini mic-nya bermasalah. Oke, kira-kira siapa peserta yang bisa membacakan ini? Jelas ini? Bisa terlihat? Atau Kak Irham? Saya tadi Pak, Kak. Oke, siap-siap bisa saya bacakan, Kak. Oke, siap Kak Sofian. Oke, Kan mohon kita Kak sedikit Sofian. lagi tadi segini ini. Oke, sebesar. Gini Kak. Oke. Pembelajaran 1 konsep dasar keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik. Lakukan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah. Tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan samping sedikit Pak. Silakan Konten. Pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Oke, terima kasih untuk Kak Sofian telah membacakan untuk pembelajaran 1. Jadi di sini lakukan, kakak-kakak akan mendapatkan tugas di mana tugasnya melakukan pembelajaran atau merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah, tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut sesuai RPP. Silakan di video atau di konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang
kakak-kakak sedang lakukan. Jadi di sini kakak-kakak akan diberi tugas melakukan video sesuai RPP yang akan kakak-kakak ajarkan. Kemudian ini berikut aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Jadi ini nanti dibaca-baca lagi atau saya bacakan lagi. Di sini sudah jelas. Di sini ada juga tanggal pengumpulan di LMS, batas waktu pengunggahan itu untuk gelombang 2, 22 Oktober. Jadi waktunya banyak kakak ya. Ini sekarang kan masih tanggal 23. Jadi waktu untuk pembuatan video sampai tanggal 22 Oktober. Bisa kakak-kakak? Siap, insya Allah. Oke. Siap, Nanti Bapak. Siap, Semoga kalau bisa. iya. Nanti di sini satu praktikanlah durasi 30 menit secara natural. Jangan diedit-edit kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak akan membuat video sesuai RPP kakak-kakak yang berdurasi 30 menit. Dimaksimalkan saja sesuai alur RPP dari tujuan, proses, dan penilaian. Kemudian untuk sudut penempatan kamera harus jelas atau menangkap semua peserta didik. Jadi ditempatkan di sudut yang bagus. Dan yang ketiga, suara guru harus direkam jelas. Usahakan suara kakak-kakak bisa terdengar jelas pada saat diedit video. Dan untuk poin keempat juga RPP atau modul ajar serta ada rekaman di LMS. Jadi waktunya dari hari ini sampai tanggal 22 Oktober. Kira-kira di situ ada pertanyaan mengenai ini. Nah, sudah di mana? Oh, ini. Ini lakukan. Kira-kira ada pertanyaan kakak-kakak? Atau lanjut? Oke, saya lanjut ya kakak-kakak. Pertanyaan. Jadi pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan berbasis program PPOK. Kemudian lanjut, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PPOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Kemudian di sini mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Di sini ada pertanyaan. Nanti diisikan di Fikjam ya. Kakak-kakak nanti saya bagikan di kolom chat link Fikjam. Nanti saya buat dulu kakak-kakak. Nanti saya pandu dari sini. Ini Fiknya. Oke, saya stop screen dulu ya kakak-kakak.
Sabar ya kakak-kakak. Lagi saya buat untuk fix jamnya, cara mengisi di fix. Linknya saya bagikan ke kakak. Linknya ada di kolom chat. Nanti kakak-kakak masuk saja di kolom chat. Ada kakak-kakak? Ada kakak-kakak? Adakah? Sementara ada. mencoba Kak, soalnya jaringan juga ini masih mutar-mutar. Oke Kak, nanti ditunggu. Nanti saya pandu dari sini cara pengisiannya. Saya izin share screen lagi Kak. Kakak-kakak. Nanti caranya kakak-kakak di Zoom ininya fix jam. Bisa kakak-kakak?
Di sini kakak-kakak. Kalau ada yang sudah masuk, Mohon maaf Kak, kita di sini tidak bisa klik itu. Tidak bisa Kak. tidak bisa. Iya. Saya juga tidak bisa ini. Ada coba klik link. Oh, saya coba lagi. Saya bagikan lagi linknya. Dicoba ulang kakak-kakak. Boleh? Ada kakak-kakak? Nanti ini yang dipilih sticky note. Kemudian tulis nama. Kemudian ada di sini pertanyaannya. Di sini ada pertanyaannya, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Bisa kakak-kakak? Ada yang sudah bisa? Belum bisa, Kak. Belum bisa? Iya. Tidak bisa mau klik itu program Link. di ini nggak bisa, iya linknya bisa Kak, tapi untuk kita klik itu Jamboardnya itu tidak bisa. Iya. Tidak ada akses ke sana. Oke, saya izin lagi share screen. Caranya begini kakak-kakak. Sudah terlihat kakak-kakak? Iya Kak, sudah terlihat. Nah, ini caranya, ini sticky note, yang ini, yang hijau ini, itu diklik. Kemudian layarnya diperbesar dengan di zoom, tambah. Jangan lupa kontrol di atas untuk mengarahkan ke atas dan kontrol di kiri ataupun kanan yang ini. Kelihatan Kak? Kelihatan kakak-kakak? Ini dia. Jadi kalau sudah menulis tinggal ketik di sini, baru taruh di sini, tulis nama. Contoh Nopsin. Nah, kemudian apa jawabannya?
untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kira-kira seperti apa? Nanti kakak-kakak yang jawab di sini, kemudian taruh saja di sini, nanti saya yang atur. Kemudian begitu juga untuk pertanyaan yang kedua dan pertanyaan selanjutnya. Dicoba lagi kakak-kakak. Sampai barangkali ada yang sudah sampai di seperti saya. Bisa kakak-kakak? Ini Kak Aneh. Ke atas lagi Kak. Di zoom lagi Kak, di zoom. Di zoom. Kemudian tempel di sini. Ini sticky note-nya, cara untuk mengisinya di sini. Bisa kakak? Ada yang sudah bisa? Saya lanjut ya kakak-kakak. Di sini di Figma Jamboard kita akan melakukan ada jawaban, ada pertanyaan dan kakak-kakak diwajibkan untuk menjawab di Figma Jamboard. Kemudian apa juga ada contohnya, ini juga ada. Kemudian ini, jadi seperti ini posisi terakhir di Figjam. Kemudian ini sudah. Ini sudah. Ini. Ya kakak-kakak, di sini ada kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi diharapkan untuk kakak-kakak dapat melakukan atau memberikan pendapat sesuai apa yang kakak-kakak bisa sampaikan. Kemudian ada yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi dalam sesi tatap maya diharapkan kakak-kakak atau peserta dapat saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Atau jika ada salah satu yang raisen ataupun yang berbicara, peserta lain bisa mematikan mic-nya atau mute. Selanjutnya, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, kamera selalu dalam keadaan hidup. Kalau bisa, kameranya selalu dihidupkan. Itu kakak-kakak ya. Kemudian,
di sini ada slide selanjutnya, kesepakatan bersama. Jadi di kesepakatan bersama, yang pertama itu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat yang ada, dan klik raise hand sebelum bertanya. Terakhir, ini kendala dari kakak-kakak ataupun saya selaku fasilitator. Gangguan teknisi adalah hal yang wajar. Jangan dibuat-buat kakak-kakak ya. Kalau ada jaringan yang tidak bagus atau kurang bagus, berarti itu karena jaringan. Tapi saya percaya dan yakin kepada kakak-kakak, pasti kakak-kakak akan sepakat dengan apa kesepakatan yang kita sepakati. Terakhir, dilanjutkan dengan modul tatap maya 1, modul 1.1. Terakhir ya kakak-kakak, waktunya kan A2JP, baru di 2JP kita mulai dari tadi, start dari jam 2.24 kalau tidak salah. Sekarang sudah jam berapa sekarang kakak-kakak? Sudah jam berapa sekarang kakak-kakak? Pukul 15.54. 6 54. menit. Ya. Ya, harusnya kita sudah berakhir di sesi ini. Sudah 2 jam pembelajaran, tapi masih ada satu materi. Bisa saya lanjutkan kakak-kakak? Bisa. Tidak banyak ini, cuma 14 slide. Supaya apa yang jadi modul yang kita bahas untuk hari ini selesai. Jadi kita bisa lanjutkan di modul yang berikutnya. Bisa kakak-kakak? Iya, bisa. Oke, saya lanjut ya. Di modul kali ini kita tidak terlalu banyak membahas tentang materi. Saya izin screen lagi kakak-kakak. Sudah kelihatan? Sudah terlihat kakak-kakak materinya? Belum ada? Ya, kakak. Ada, siap. Sudah ada? Ada kakak-kakak? Ada kak, ada. Ada ya. Jadi di modul kali ini juga satu JP. Jadi saya akan maksimalkan karena di sini kita sudah kuat ya. Seharusnya kita selesai 3.54. Tapi sekarang masih ada satu materi yang harus saya sampaikan. Jadi bisa menyimak kakak-kakak untuk modul kali ini. Bisa kakak-kakak? Oke, saya lanjutkan kakak-kakak ya. Siap, lanjut. Iya, siap, lanjut. Siap. Aduh, so tidak bisa pas saya.
Sabar kakak ya, masih berputar-putar. Oke, ada kakak? Ada kakak? Oke, saya lanjutkan. Untuk modul 1.1, refleksi untuk ini guru PJOK. Jadi tatap mata satu, elaborasi isi 1. Kemudian lanjut. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi ini kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian ada yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Agenda kita kali ini mengenal refleksi mengapa dan apa. Kemudian yang kedua, analisis cerita. Lanjut, di sini ada pepatah mengatakan atau pepatah Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kemudian mengenal refleksi dan mengapa dan apa. Lanjut, di sini mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, apa itu refleksi. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kira-kira kakak-kakak bisa berpartisipasi melakukan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya terkait mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Kemudian apa itu refleksi? Dan yang terakhir, apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kira-kira ada salah satu kakak yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Ayo silakan kakak-kakak. Kalau belum bisa, ya oke, silakan. Di sini ada Kak Marni Matoy. Ayo Kak, dipersilakan Kak. Terima kasih. Mohon maaf, di sini saya mungkin hanya berbagi dan mudah-mudahan ini hanya coba-coba Kak. Mohon maaf. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Menurut sepengetahuan saya, kenapa kita harus melakukan refleksi? Karena dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan, apabila kita tidak refleksi, maka kita tidak akan ketahui sejauh mana pembelajaran itu terserap oleh siswa. Dan kita tidak akan mengetahui apa yang harusnya kita perbaiki dalam hal pembelajaran kita. Itu mengapa kita pentingnya dalam melakukan refleksi.
Dan yang kedua, apa itu refleksi? Kalau menurut pengetahuan saya atau kata-kata atau peribahasa kata refleksi itu adalah merenungkan kembali atau merenungi kembali apa yang sudah terjadi dan yang sudah dilakukan. Itu arti dari refleksi. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jujur mungkin banyak sekali yang menjadi refleksi yang harus kita lakukan, khususnya kita sebagai guru PJOK. Satunya, kalau saya pribadi, saya mungkin sudah melakukan berbagai macam pembelajaran, berbagai macam praktek, berbagai macam berbagai macam pengetahuan yang saya lakukan. Ternyata masih banyak juga siswa yang kurang mampu atau kurang memahami berbagai macam pengetahuan tentang PJOK itu sendiri. Karena selama ini setiap saya, memang pengetahuan mereka dalam PJOK itu berkisar antara yang dikenal dengan permainan. Padahal kita sebagai guru PJOK itu mengharapkan ada beberapa pengetahuan secara luas yang harusnya mereka ketahui. Tetapi mereka hanya berkisar, apalagi yang seri tingkat dasar, PJOK itu hanya mereka ketahui hanya sebidang permainan saja. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa anak-anak itu karena yang dikenal dengan kurikulum merdeka sekarang, mereka lebih kita mengikuti zamannya mereka, kita harus masuk ke dalam harus kita ada di merekanya itu. Maka di dunia mereka bermain itu sering saya bawa ke pembelajaran. Kalau pembelajaran di TK itu dikenal dengan bermain sambil belajar. Itulah yang sering saya copy paste dari guru-guru TK, karena mereka sering menyampaikan kalau kita paksakan anak dengan pembelajaran yang harus pasti, itu tidak akan maksimal. Maka sering saya bawa ke istilah permainan bermain sambil belajar. Terima kasih dari saya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Marni. Iya, sama-sama. Atas pendapatnya. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Marni Matoy. Selamat bergabung Kak Fazri. Silakan Kak Fazri. Lanjut Kak Pasti, lanjut. Siap Kak Fazri. Oke, di sini ada Kak Ane, sudah raisen ya, Kak Ane. Iya, siap. Oke, dipersilakan Kak Ane. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Refleksi adalah maksudnya sesuatu yang bisa mengukur kita sebagai guru, apakah kita sudah baik dalam melakukan proses pembelajaran ataupun belum berhasil dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu jadi menurut saya pentingnya kita untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang sudah kita miliki ataupun sebaliknya, sejauh mana kurangnya kita dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian apa itu refleksi? Bagi saya refleksi itu sesuatu sesuatu yang bisa mengukur sejauh mana keberhasilan ataupun ketidakberhasilan kita. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, untuk saya khususnya di TK, saya itu tidak membuat RPP yang khusus untuk PJOK. Nah, jadi kami di dalam RPP yang kami buat itu ataupun di dalam proses pembelajaran yang kami lakukan itu, di dalamnya ada fisik motorik, ya mungkin itu besar kaitannya dengan PJOK khususnya seperti itu ya. Nah, di kami itu fisik motorik itu lebih ke menstimulasi anak untuk
pertumbuhannya, khususnya untuk fisik, kemudian motoriknya, motorik kasar maupun motorik halus. Jadi di sini apa yang kita refleksikan, kalau untuk kita sebagai guru, kita bisa mengetahui sejauh mana tepat sasaran tidak apa yang sudah kita lakukan ataupun strategi metode yang sudah kita lakukan. Kemudian dari peserta didik, kita bisa melihat peserta didik tersebut bisa tidak menerima, merespon apa yang sudah kita berikan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ane atas pendapatnya tentang mengapa kita harus melakukan refleksi dan apa itu refleksi, dan terakhir apa refleksi sebagai guru PJOK. Jadi kita beri aplaus dulu untuk Kak Ane. Selanjutnya kakak-kakak yang lain, apa ada yang bisa lagi menyampaikan pendapatnya tentang mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Bisa juga dituangkan di kolom chat bagi kakak-kakak untuk pendapat masing-masing dari kakak-kakak terkait mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Kemudian apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan kakak-kakak bisa dimaksimalkan kolom chat. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Ini tinggal beberapa slide lagi. Mohon maaf kakak-kakak ya. Jangan bosan-bosan kakak-kakak. Oke, lanjut. Tindakan seorang guru. Di sini ada tindakan rutin dan tindakan reflektif. Di sini ada refleksi perbaikan. Jadi yang tadinya rutin kita lakukan, kemudian tindakan reflektifnya ini berbeda sedikit dari tindakan rutin yang kita lakukan sehari-hari dalam pembelajaran PJOK. Barangkali dari kakak-kakak yang lain dipersilakan untuk bisa membacakan ini. Kira bisa kalau bisa saya persilakan untuk Kak Irham. Bisa Kak Irham? Ini Kak Irham atau Kak Sopian? Ada kakak-kakak cek. Kak Fatmawati, bisa dibacakan ini tindakan seorang guru dari tindakan rutin dan tindakan reflektif. Oke, saya lanjut. Daripada menunggu, saya lanjut ya. Tindakan seorang guru, yang pertama itu tindakan rutin, mengabsen. Kemudian untuk tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi di sini ada perbedaan sedikit yang biasanya kita lakukan secara rutin cuman mengabsen. Tapi di tindakan reflektif kita mengabsen dengan cara yang berbeda, dengan cara yang bersemangat, dengan agar siswa itu, agar peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian poin kedua, menyampaikan materi. Di sini menyampaikan di tindakan rutin menyampaikan materi, di tindakan reflektif ada menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Jadi di sini menyampaikan materi sudah menggunakan alat bantu ya. Kemudian yang ketiga, meminta murid berbaris. Kemudian tindakan reflektifnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Jadi ada perbedaan sedikit ya kakak-kakak. Kemudian ada poin keempat, memberikan kalimat instruksi. Di sini memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kemudian dan lain-lain. Lanjut kakak-kakak. Di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Saya minta mohon kesediaannya Kak Ane bisa membacakan dari 7 karakter ini, bisa dibacakan sampai poin 4. Oke, baik. Terima kasih.
7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Terima Oke, kasih. saya lanjut untuk poin kelima. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Poin 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Lanjut kakak, analisis cerita. Jadi di sini ada cerita Pak Raga. Di sini ada cerita Pak Raga. Nanti ada pertanyaan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Kemudian ada poin kedua, apabila Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang Ibu Bapak lakukan. Jadi tugas dijawab LMS. Oke, lanjut. Masih terlihat kakak-kakak? Iya, Halo, Kak. kakak-kakak. Iya, iya, Ane, Kak, Mas masih terlihat. kamar nih. Mana Ada, 5? siap. Oke. Jadi kita akan tiba di poin atau slide terakhir ya. Di sini slide Ika, yang ke-12. dia. Mana yang Mengisi 5? refleksi perkembangan kompetensi awal. Mana Kak tulis di mana? Kak Kamar nih sama Kak Ane bisa Oh iya, iya Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Untuk poin selanjutnya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG. Apalagi sesi terima kasih. Selanjutnya ada di sesi kita hari ini kakak-kakak yang pertama dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, kakak peserta mengekspresikan pelajaran pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta pihak pada murid. Itu kakak ya. Oke, cek kakak. Kita sudah tiba di sisi akhir ya kakak. Masih kakak ini Kak Fatma, Kak Irham, masih terdengar suara saya? Ada siap Kak, ada. Ada, siap. Oke, jadi
Jadi kita sudah tiba di sesi terakhir ya. Jadi sesi terima kasih. Ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Karena kita diganggu oleh jaringan ya, makanya tidak maksimal untuk JP yang kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk kakak saya izin stop screen kakak. Oke kakak. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri dan selesai. Tapi sebelum itu kita foto bersama dulu kakak. Kalau bisa kameranya diaktifkan kakak. Bisa kakak? Kak Sopian, Kak Fatmawati, kameranya bisa diaktifkan. Kita foto bersama. Untuk kita dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya lebih afdol kita tutup dengan doa ya kakak-kakak. Bisa? Ini ada Kak Irham, saya tahu ini pasti sudah siap dengan memimpin Sopian doa. dulu, Kak Sopian. Kak Sopian, cek monitor Kak Sopian. Ya, siap. Oke, Doa penutup. Kak Sopian bisa memimpin doa untuk menutup materi kali ini. Oke, Pak Ira. Oke, Kak Sopian, dipersilakan Kak Sopian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah melaksanakan Zoom. Alhamdulillah beberapa orang yang bisa ikut, ada beberapa orang yang tidak bisa bersama-sama. Insya Allah kedepannya teman-teman yang belum ikut hari ini bisa ikut sama-sama. Dan amin. Zoom ini kita tutup dengan bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kegiatan ini bisa beroleh manfaat untuk kami yang melakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak. Salam olahraga. Dijaga kesehatannya kakak-kakak ya. Iya kak. Ya, sampai berjumpa lagi di Tatap Maya yang berikutnya. Saya stop yang berikutnya. Record ya kakak-kakak. Siap.